Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala marriz zaman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه على الجسم والجهة والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد عباد الرحمن، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، بقوله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آيته الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاكرين والساجدين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, takwa merupakan bekal yang senantiasa harus kita sertakan di semenanjung kehidupan, sebab hanya dengan bekal inilah kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Karenanya melalui mimbar Jumat yang penuh dengan khidmat ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan segenap jemaah umumnya, marilah senantiasa dengan segenap potensi yang kita miliki, kita manfaatkan guna untuk meningkatkan ketakwaan di dalam kehidupan. Tentunya bukan hanya lahir dalam sebuah untayan dan perkataan, namun dihiasi dengan tingkah laku dan perbuatan. Perintah Allah secara utuh dan menyeluruh mari sama kita laksanakan, larangannya secara utuh dan menyeluruh mari sama kita tinggalkan. Mudah-mudahan dengan sedemikian rupa hidup kita terbimbing, hidup kita tertuntun selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya senantiasa kita harapkan, bertemu dengannya senantiasa tidak pernah pupus, lahir dalam sebuah keinginan, cita-cita dan harapan. Maka semoga apa yang menjadi harapan dan keinginan kita, Allah berkenan untuk mewujudkannya. Untuk itu mari sama kita hiasi dengan ikhtiar, kita banyakkan salawat kepadanya, kita amalkan apa yang diajarkan maupun dianjurkannya. Semoga syafaatnya menyertai kita senantiasa dunia hingga akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada satu kewajiban yang dinyatakan di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Kewajiban ini tidak boleh kita pilah, tidak boleh kita pisah, seolah-olah ada kewajibannya lagi yang penting di atas ini, ataupun kewajiban yang ada di bawah ini. Kaidah usul harus senantiasa kita pegang, bahwa al-wajib la yuqdar bil wajib. Kewajiban itu tidak bisa digugurkan dengan sebuah kewajiban. Apa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat."
yang maknanya menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi diri seorang muslim maupun muslimah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam rangka menyikapi hadis ini, betapa pentingnya ilmu sehingga Nabi mengatakan sebuah kewajiban. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa menuntut ilmu itu dari lahir sampai kita bertemu dengan kematian, barulah gugur sebuah kewajiban itu. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan hal ini jauh sebelum kita ada. Ribuan tahun yang silam Nabi sudah kumandangkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita menyadari dengan qaulul ulama bahwa ibadah yang dilakukan tanpa ilmu pengetahuan hanya akan melahirkan kesesatan-kesesatan gaya baru. Ibadah yang ditunaikan tanpa ilmu pengetahuan hanya menghasilkan kesia-siaan yang tiada pernah kita harap dan kita inginkan. Maka wajar jika Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam beberapa tulisannya menyatakan, barang siapa yang berjalan dengan ibadah tanpa ilmu yang ada pada diri, maka bersiaplah dia menerima apa yang tidak pernah dia ingini. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam hal ini, ketika saat ini kita bertemu dengan Ramadan, kita tidak mau apa yang dikatakan Nabi di dalam hadisnya, bahwa rubba qaim, betapa banyak orang yang menegakkan Ramadan, laisa lahu min qiyamihi, tidak ada apapun yang ia dapatkan dari dia menegakkan Ramadan, melainkan hanya kesia-siaan, hanya lelah dan letih belaka. Dan rubba sa'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atas, betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapat dari puasanya melainkan hanya dengan lapar dan haus belaka. Kita tidak mau dua hal yang tidak diinginkan Nabi, dua hal yang dikumandangkan Nabi di dalam hadisnya ini ada dan hadir menyertai diri kita, sehingga hanya kesia-siaanlah yang kita dapatkan, sehingga hanya lelah dan letih sajalah hasil yang kita raih. Tentu kita tidak menginginkan itu. Maka hadirin, melalui mimbar Jumat yang singkat ini khatib mengingatkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan haruslah merupakan bekal yang utama yang kita jadikan pegangan di dalam melakukan ritual ibadah apapun itu, yang merupakan kewajiban maupun sunnah yang diajarkan di dalam syariat yang kita imani. Hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan bertemu dengan Ramadan 1445 Hijriah. Kita tidak mau Ramadan kita kali ini sama nilainya seperti Ramadan yang sudah kita tinggalkan. Kita tidak mau Ramadan yang ke-18 ini sama nilainya dengan Ramadan yang ke-15 yang sudah kita tinggalkan. Atau mungkin secara umum, kita tidak mau ibadah Ramadan kita tahun ini sama saja seperti Ramadan kita di tahun-tahun yang sudah kita tinggalkan. Jika itu ada pada diri dalam kehidupan, maka kitalah yang merugi. Sebagaimana di dalam pepatah dikatakan, man kana yaumuhu sawa'un mithla amsihi fahuwa khasirun. Kalau ulama ini singkat namun memiliki makna yang padat. Siapa yang hari-harinya sama saja seperti hari yang sudah dia tinggalkan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berada di dalam kerugian. Kita tidak mau Ramadan yang kita beraktivitas di dalamnya, Ramadan yang kita berjuang dan berjihad di dalamnya, nilainya sama saja seperti Ramadan yang sudah kita tinggalkan. Maka paling tidak Ramadan hari ini harus lebih baik dibanding dengan Ramadan yang sudah lalu. Ramadan esok hari harus lebih baik dengan Ramadan hari ini. Tentu kita bisa mengukurnya, tentu kita bisa mengetahuinya dengan ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita. Maka tidak menjadi alasan bahwa Ramadan merupakan waktu di mana kita harus berhenti dari menuntut ilmu. Sehingga tidak ada alasan Ramadan di mana kita beribadah, kita tidak mengetahui hukum, fadilah maupun manfaat daripada amal ibadah yang kita lakukan, tetapi malah justru di semenanjung Ramadan, sekecil apapun yang kita lakukan, kita melakukannya dengan sebuah keyakinan. Sekecil apapun ibadah yang kita perbuat, kita melaksanakannya, berjalan di atasnya
sebab karena ilmu pengetahuan yang kita miliki. Bukan kita melakukan karena teman kita berbuat, bukan kita mengamalkan karena kita lihat orang lain mengamalkannya, tetapi kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang lain dengan landasan, dengan pengetahuan, dengan pegangan yang jelas sebagaimana yang tertuang di dalam syariat yang kita imani. Ketika kita melakukan sesuatu, bertaklid kepada seseorang, maka yakinlah apa yang kita lakukan itu tidak akan mendatangkan manfaat. Namun ketika kita melakukan sesuatu walau kecil tetapi memiliki landasan, memiliki pegangan, sebab ilmu pengetahuan yang kita pegang, yang kita dapat, yang kita yakini, lantas kita amalkan dalam kehidupan, ini akan membawa fadilah, ini akan mengantarkan kita dalam keberkahan yang amat dan sangat luar biasa. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada intinya dalam kesempatan yang penuh khidmat dan fadilah ini, khatib ingin menyampaikan 3 perkara. Yang pertama, bahwa lakukanlah rangkaian ibadah, lakukanlah puasa, lakukanlah amalan sunnah, lakukanlah amalan-amalan kebaikan di semenanjung Ramadan, tetapi jangan pernah kita melakukan itu tidak ada pengetahuan dalam diri kita yang melakukannya. Jika kita tidak tahu, bertanyalah yang tahu. Jika kita tidak tahu, hadirlah dalam majelis ilmu, karena yakinlah ilmu yang sedikit itu insya Allah akan bisa menjadi bukit. Maka tidak salah jika Nabi memotivasi kepada kita bahwa hadir dalam majelis ilmu nilainya lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Betapa pentingnya ilmu di dalam ibadah, betapa pentingnya ilmu di dalam kehidupan. Dengannya kita akan terarah, dengannya kita akan melangkah pasti, dan dengannya kita akan Allah angkat derajat kita dengan beberapa derajat sebagaimana yang jelas Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita sebeberapa derajat. Siapa yang Allah angkat itu? Orang-orang yang gemar dan suka menuntut ilmu. Maka hadirin, siapapun kita, muda ataupun tua, renta ataupun bangka, jangan pernah bosan dan menyatakan diri berhenti untuk mencari ilmu pengetahuan. Carilah ilmu sebatas yang kita butuhkan. Carilah ilmu, jangan pernah kita memiliki semboyan kita bosan. Carilah ilmu, karena pada hakikatnya itu adalah asbab derajat kita Allah angkat beberapa derajat. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, manfaatkanlah waktu yang sedikit mungkin, karena Allah karuniakan kepada kita, siapa saja hamba Allah, sama waktu itu dalam satu hari adalah 24 jam. Maka jangan pernah kita memanfaatkan waktu yang 24 jam ini tanpa sedikit pun menambah ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan ketika dia kita tuntut, ketika dia kita pelajari, ketika dia hadir dalam sebuah kepemilikan pada diri, bukan dijadikan untuk modal kesombongan, sebab Allah tiada akan pernah suka melihat hambanya yang sombong. Namun dengan bertambah ilmu pengetahuan, maka bertambah tawadhu'lah kita di dalam kehidupan, bahwa kita menyadari tidak ada daya dan upaya, bahwa kita menyadari tidak ada potensi yang ada pada diri, melainkan itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala belaka. Hadirin, demikian khutbah Jumat yang singkat, semoga mampu memberikan manfaat, semoga bisa untuk kita jadikan sebagai vitamin dalam rangka motivasi kepada diri, memotivasi kepada diri agar beribadah di bulan Ramadan lebih semangat lagi, agar mendapatkan nilai lebih baik lagi dibanding Ramadan yang sudah kita tinggalkan. Semoga Allah senantiasa meridai dan memberkahi kita semuanya. Di sela-sela waktu yang ada pada kita, kita dapat memanfaatkannya dengan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal ghafurur rahim.